Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la khawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah berupa iman, Islam, dan kesehatan yang sangat luar biasa, sehingga pada siang hari ini kita bisa mengikuti dan melaksanakan pengajian kitab hadis Sahih Bukhari. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai ngaji, marilah kita berkirim Fatihah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Liridha'illahi ta'ala wa bi'idnillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim amin. Ma'ila hadratin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qudwatina sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Tsumma ila ruhi abaina wa ila ruhi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila malaikatil muqarrabin wa syuhada'i shalihin wa ulama wa ahli kullin wa sahbi kullin wa ta'i kullin. Maila ruhiya binasidina dan ma'ani salam wa binasidina khawam dan nasalabina maila yamiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma ila sa'iril awliya'i tis'ati wa sa'iril awliya'i fil arabi wal ajami wal mujtahidina wal mufassirina wal muhaddisina wa masyayikhina wa masyayikhihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tsumma ila ruhi Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Al-Banazibah Al-Bukhari Al-Jubri Qaddasallahu sirruhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain wa liwalidayhi wa limasyayikhihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila ruhi abaina wa ummahatina wa furu'ina wa usulina al-khadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Sampai babu maja'a innal a'malani. Oke. Kita boleh ilmi. Oh.
Alhamdulillah pun sampai kita ilmi. Ngaji suwi dereng tahu bahas kita ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul ilmi, kitab ilmu. Kitab itu buku, bahasa Belanda ini buku. Tadi bahasa Indonesia tadi buku. Babu fadlil ilmi, bab keutamaan ilmu. Wa qaulillahi ta'ala dan berfirman Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Yarfa'illahu Yarfa'i niscaya meninggikan. Siapa Allah? Kalau terjemah Indonesia, niscaya Allah meninggikan alladzina, orang-orang amanu, yang beriman, minkum, di antara kalian, walladzina, dan orang-orang utu, yang diberi al-ilma, ilmu. Darajatin, beberapa derajat. Wallahu, dan Allah bima, terhadap apa, ta'maluna, yang kamu kerjakan, khabirun, maha teliti. Wa qaulihi azza wa jalla, Al-Mujadilah ayat 11 itu surate. Kemudian wa qaulihi azza wa jalla, wa qaulihi, dan firman Allah azza wa jalla, Rabbi zidni ilman. Rabbi, ya Tuhanku, zidni, tambahkan aku, ilman, ilmu pengetahuan.
Surat Toha ayat 114. Kemudian babu man su'ila ilman wa huwa mustaghilun fi hadisihi. Babu bab man orang su'ilah yang bertanya, bab orang yang bertanya ilman tentang ilmu, wahwa dan dia mustaghilun disibukkan fi hadisihi, fi di dalam hadisihi bertanya. Bab orang yang bertanya tentang ilmu dan dia disibukkan dalam bertanya. Fa'atammal hadisa, fa'atamma maka selesai, al-hadisa bertanya, summa lalu ajaba dia sendiri menjawab, ajaba dia sendiri menjawab, as-sa'ila pertanyaannya. Haddatsana Muhammad bin Sinanin. Haddatsana telah menceritakan kepada kami Haddatsana telah menceritakan kepada kami siapa Muhammad bin Sinanin, Muhammad bin Sinan. Qala berkata, qala atau qala katanya, haddatsana telah menceritakan kepada kami siapa Fulaihun Fulaih. Wa haddatsani dan telah menceritakan kepadaku siapa Ibrahim bin Munzir, Ibrahim bin Al-Munzir. Qala berkata, haddatsana telah menceritakan kepada kami siapa Muhammad bin Falih, Muhammad bin Falih. Qala berkata,
kitab ilmu halaman 23. Haddatsani telah menceritakan kepadaku siapa abi bapakku. Qala berkata, haddatsani telah menceritakan kepadaku siapa Hilal bin Ali, Hilal bin Ali, atau ibni Yasarin, dari atau ibni Yasarin, dari Atok bin Yasar, Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Qala berkata, Bainaman Nabiyyu, bainama ketika bersama an-nabiyyu nabi, sallallahu alaihi wasallam, fi majlisin, dalam satu majlis, yuhaddatsu menceritakan al-qauma suatu kaum, ja'ahu tiba-tiba datang siapa Arabiyun, orang Arab Badui, faqala maka dia bertanya, matas sa'atu, mata kapan, as-sa'atu datangnya kiamat. Famadha maka tetap melanjutkan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhaddisu pembicaraannya, faqala maka bertanya siapa ba'dul qaumi sebagian kaum, sami'a Nabi mendengarkan, maqala ma apa, qala yang ditanyakan, maqala apa yang ditanyakan,
Fakaroha, maka Nabi tidak menyukai. Karoha tidak menyukai. Fakariha, maka Nabi tidak menyukai. Makola apa yang ditanyakan. Wakola, dan ada yang berkata, siapa ba'duhum, sebagian dari mereka. Bal lam yasma, bal tetapi, lam yasma, beliau tidak mendengar. Hatta, sehingga Nabi ketika qada menyelesaikan, ketika menyelesaikan hadisahu, pembicaraan beliau, qala, beliau bertanya, aina, mana, aina, mana, arohu, aku ingin lihat, aku ingin melihat, arohu, aku ingin melihat, as-sailu, orang yang tadi bertanya. Mana aku ingin lihat orang yang tadi bertanya. Anis-saati, tentang as-saati, hari kiamat. Qala, dia menjawab, ha ana ya Rasulullah, di sini, ana, saya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Qala, Nabi bersabda, fa idza dhuyi'atil amanatu fantatiris sa'ah. Fa idza, jika, dhuyi'ati, hilangnya, apa yang hilang? Al-amanatu, kepercayaan. Fantatiri, maka tunggulah,
as-sa'ata, kiamatnya. Qala, orang itu bertanya, kaifa idha'atuha, kaifa bagaimana, idha'atuha hilangnya kepercayaan atau amanah. Qala, Nabi bersabda, idza wussidal amru, idza ketika, usida menyerahkan, al-amru perkara, ila ghairi ahlihi, ila kepada, ghairi bukan atau selain, ahlihi ahlinya. Fantadhiri, maka tunggulah, as-sa'ata, terjadinya kiamat. Ya, al-hadis ing baris dhuwur niku al-amanatu fantadhiri sa'ah niku toknya ditambah titik nggih. Toknya fantadhiri sa'ah. Ya, kalau jelasnya bab ilmu, kitab ilmu. Nah, kitab ilmu ini Allah menjelaskan wa qaulillahi ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi peringatan akan etika, etika toto kromo. Sani koyoke toto kromo wis meh luntur. Seorang pengajar dan penuntut ilmu bagi orang alim agar tidak mengindahkan pertanyaan orang yang memotong pembicaraan. Lene guru ini ulang dan dicegat nang tengah-tengah terus takon. Niki kitab ilmu. Nabi mencontohkan. Dulu kan ada orang Arab Badui. Makanya kalau di bahasa Arab itu ada al-Arabiyun, berarti Arab Badui. Arab Badui itu Arab desa, yang masih pedalaman, tertinggal, primitif. Tapi manggone nang kota. Saya mendatangi orang Arab Badui, ini dari Badui kok tumpakane bis mewah. Gak gelem nggih omah, tapi tuku bis digawe omah. Pindah rono nggawa wedhuse, sak ayame, sak bebeke, dingon mriko masak turune nang bis niku wong Badui. Enten mriki sing duwe bis kan wong sugih ya. Enten Arab sing duwe bis niku malah wong melarat, ya, numpak bis. Nah, Nabi mengisyaratkan, ya, ketika Nabi ditanya niku betul langsung menjawab di jalan mawon, terus Nabi melanjutkan pembicaraan. Nah, kita diberikan isyarah oleh Nabi etika seorang pengajar dan penuntut ilmu, guru dan murid di kitab ilmu ini. Ketika guru menjelaskan, kalau belum dikasih
kesempatan bertanya, tidak boleh memotong pertanyaan. Kenapa? Biasanya kalau dipotong apa yang mau dilanjutkan terus terpotong, akhirnya guru ini lali umurnya wis tuwek. Umurnya sik enom kaya kula dipotong aja eling ya. Nah, kalau orang-orang alim tidak boleh melayani ketika dipotong di tengah jalan. Nah, ketika ada murid bertanya, guru dipersilahkan untuk melanjutkan, tidak boleh mengindahkan pertanyaan-pertanyaan di tengah guru ketika menjelaskan. Ketika penjelasannya sudah selesai, maka guru wajib menjawab pertanyaannya. Tapi bagi seorang penuntut ilmu, murid tidak diperkenankan memotong pembicaraan ketika guru sedang menjelaskan ilmu. Nah, kedua, penjelasan hadis ini bagi penuntut ilmu supaya menanyakan ilmu kepada yang lebih mumpuni, menanyakan ilmunya kepada yang lebih mumpuni. Dari hadis ini maka Imam Malik, Imam Ahmad dan lainnya menjadikan dalil dilarangnya orang bertanya ketika khotib Jumatan sedang membaca khutbah. Makanya tidak diperkenankan orang itu bertanya ketika khotib sedang membaca khutbahnya. Tentang hilangnya amanah. Napa hilangnya amanah, kepercayaan. Nah, ini hadis ini memang hampir cocok dengan kondisi yang saat ini, hilangnya amanah. Hilangnya amanah pertama tentang agama. Hilangnya amanah tentang agama. Orang membuat aturan larangan mengeraskan suara toa dibandingkan dengan suara anjing menggonggong. Ini zaman Nabi sudah terjadi, nggak usah heran. Kurang pekerjaan ngurusi toane masjid, speaker masjid. Ini sudah terjadi zaman Nabi, jadi nggak usah heran. Karena apa? Dulu kalau ada yang namanya sahabat Abu Bakar Siddiq, ketika zikir wirid itu pelan sekali, lirih, sampai tetangga sebelahnya yang duduk ini tidak dengar zikirnya Allah. Kalau Umar bin Khattab walaupun nggak pakai toa, Allah. Banten di suara anjing menggonggong dengan suara orang adzan. Ini hilangnya amanah agama. Tentang hilangnya amanah berikutnya, orang diberi amanah memimpin 2 periode, jaluk 3 periode. Koncone diomongi gawe aturan supaya iki ono aturan oleh dipilih maneh. Nah, ini hilangnya amanah yang dimaksud oleh Nabi di zaman dulu. Dia mengisyaratkan bahwa kaumnya akan seperti ini. Jadi lurah aturannya 2 periode pilihan, kan gitu 2 periode pilihan. Mari ada pilihan lagi, istrinya yang maju. Nah, gitu. Lurah mulai dukur kok. Darani rasanya. Jadi bupati 2 periode selesai. Habis itu bojone ganti kon maju sampai 2 periode. Jadi 4 periode itu satu keluarga itulah yang menjadi pemimpin. Bojone mari, anaknya kan muncul. Hilangnya amanah ini nanti lama-lama gitu. Sampai 2 periode. Jadi 6 periode dikalikan 5, itu 6 kali 5, 30 tahun. Keluarga itu menjadi bupati. Sama kan dulu zaman Pak Karno ya 30 tahun jadi presiden. Pak Harto 30 tahun jadi presiden. Kalau zaman Pak Karno saya nggak menangi, tapi zaman Pak Harto menangi. Hilangnya amanah. Zaman Orde Baru hilang amanah karena apa? Partai yang tadinya banyak diperkes jadi
telu, P3, Golkar, PDI, gitu. Pokoknya sing bau-bau Islam mlebu P3, sing bau-bau nasionalis dan sebagainya mlebu PDI. Sing kuwi di pegawai, ya, NIP duwe sembarang kalir, ya, duwe askes mlebu Golkar. Nanten. Apa kula ping-pinten ae digawa milih padahal kalau sing roh nek mau nyoblos P3 ternyata kan digawa kodim nang kodim ya karena PNS ya, jadi lek gak milih nonton. Nah itulah hilangnya amanah. Jadi ini demokrasi tapi ketika gak milih nah, diperkarakan, ini hilangnya amanah. Kenapa? Politik di zaman itu sama dengan yang digambarkan Nabi. Dulu kan bukan rakyat yang milih. Yang milih itu orang-orang yang duduk di gedung parlemen. Nah, wong P3, Golkar, PDI di Blumpono wis ono duit piruan kuwi jek milih aku, milih maneh gitu. Sampai 5 kali, 6 kali pilihan. Akhirnya dijatuhkan oleh Allah. Karena pasti kelamaan menjabat itu amanah pasti hilang. Makanya lewat 2 periode gak usah tanduk mana sampai 3 periode. Ini ditanyakan orang Arab Badui. Sebelum orang Jawa Badui bertanya, ini orang Arab Badui sudah bertanya. Artinya Badui itu desa, okay? Yang dulu dianggap orang di Arab sih nggak berpendidikan, kan ini namanya Badui. Nah, kalau ada sinyal-sinyal 2 periode, jalur tanduk 1 periode, berarti kan sinyal akan hilangnya amanah. Dan yang akan menyindir siapa-siapa. Kita bicara hadis yang disyaratkan Nabi. Kira jenengan nanti satu ketika jadi kepala daerah, ya wislah 2 periode. Tapi pengen gak hilangnya amanah, periode berikutnya biar orang lain yang maju. Jangan bapaknya habis 2 periode. Bojone anaknya jadi putune. Gitu. Putune dewer-dewer nang ndi gambare ditemplekno. Tapi siapa dia nggak tahu, kan ironis ya. Nah ini berikutnya tentang hilangnya amanah. Di hadis lain Nabi menyebutkan yakunu fi akhiriz zamani ulama, akan ada di akhir zaman ulama yuraghibunan nasa fil akhirah wala yuraghibun. Lek ngaji ngongkon terus akhirat ukhrawi nggih, jolali ukhrawi. Tapi dhewe ora ukhrawi. Niki jare Nabi itu dari kula. Ini yang saya takutkan terhadap diri saya sendiri, ngajak-ngajak nang akhirat tapi saya tidak pernah mengingat akhirat, ya. Maka Nabi menjelaskan di hadis lain, yakunu fi akhiriz zaman, ulama akan ada di akhir zaman, ulama yuraghibunan nasa fil akhirah, ngejahe selalu ngomong akhirat, tapi wala yuraghibuna, tapi mereka tidak melakoni akhirat dunya itu ngomong gitu. Kemudian wa yuzahidun nasa fid dunya wala yuzahidun. Nang dunya ngejak wong zuhud, okay. Ngajine kitab tasawuf, ya. Tapi dhewe ora zuhud, ora wirai. Ya kula nanti ditambah tiang Gus dengan ngaji tasawuf mobil kok luru. Kan boten cocok karo kitab tasawuf. Aku kan melok Kanjeng Nabi kalau melok ulama tasawuf yang tidak memamerkan kemiskinan. Oke, tidak memamerkan kemiskinan tapi memamerkan kesuksesan. Orang tasawuf itu harus sukses. Jangan tasawuf terus dari teklekan, sarungnya glinding-glinding gitu. Kopi ayam abang-abang, terus numpak sepeda warna reng belum. Kalah bakul-bakul kan beda api. Mosok ati tasawuf sedaya Gusti Allah larang. Nggih. Bayan satuna indal kubaro, nggih. Dia mereka
menjauhi indal kubaro. Jadi orang pada akhirnya, ya, di akhir zaman yang dikumpulin itu wong-wong sugih. Lek sowan wong sugih malah gowo-gowo, ya gowo gula, kopi, gowo minyak, ya, macam-macam. Tapi lek teko nang ngene wong melarat, bayan qabiduna indal fuqara, ketika kepada orang miskin gowo mok tangan lembean tok. Nggih mboten. Nah lek mlebu omahe wong sugih tambah gowo-gowo. Kula kadang tak eling sama dari gak usah gowo-gowo, gowo macam-macam iki. Otak ono, roti nang ono. Lek sing gowo niku wong sugih kula menengae. Nah, niku kan pun terjadi dijelaskan Nabi. Ya, wong niku lek sowan wong sugih tambah gowo-gowo, lek sowan wong melarat malah ora gowo-gowo. Ya kan gowo parcel. Seharusnya justru lek nyowani silaturahim kepada orang nggak punya, justru harus membawa apa-apa. Oke. Nah, ini diisyaratkan kalian Nabi. Bayan basibuna indal kubaro. Nah, mereka lebih menyukai kepada orang-orang kaya, orang sukses. Nah, karena nopo didikannya ini, kalau kamu ingin kaya, ingin sukses, dekatlah sama orang kaya, karena uang itu berputar-putar di dalam lingkarannya orang kaya. Tapi malah sampai orang miskin. Ketika orang miskin yang datang, itu gerbang tidak dibuka. Mau cari siapa? Ketemu siapa? Sudah janjian apa belum? Nah, itu yang terjadi akhir zaman yang dijelaskan oleh Nabi. Rangkaiannya, sambungannya dengan hadis yang ditulis oleh Imam Bukhari. Wa yanhauna an wasyayanil umaro, walayan tahun. Niki wa yanhauna, mereka berkoar-koar melarang korupsi, bahkan membuat aturan undang-undang tentang korupsi, anti korupsi. Walayan hauna, tapi mereka sendirilah yang melanggar. Ini fakta zaman kita sekarang hidup apa yang disampaikan Nabi. Nanti akan muncul di akhir zaman para ahli, para ulama, sampai yang di pemerintahan itu membuat aturan sedemikian rupa supaya orang-orang tidak korupsi. Tapi ternyata si korupsi dhisik niku sing gawe undang. Contohnya ngeten, Ramadan, terus Idul Fitri, Idul Adha. Mereka itu ada di barisan depan bersama presiden. Tahun berikutnya ya mereka di barisan depan, yang masuk KPK duluan. Ini bicara fakta, makanya diisyaratkan Nabi di zaman akhir akan banyak orang yang membuat undang-undang anti korupsi dan sebagainya, terorisme. Ternyata orang itulah yang korupsi, orang itulah yang jadi teroris. Nanti dengan kudu paham. Oke. Kenapa ulaika? Ulaika khobaruna indar rahman. Artinya mereka itu super body seperti pangeran lagahe kaya wong sing gandeni pangeran nang dunya. Berkuar-kuar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau nggak seperti saya bid'ah, nggak seperti saya masuk neraka. Seakan-akan kafling surga itu mereka yang menentukan. Lek koyo dhewe berarti mlebu neraka, gitu. Lek jilbaban mlebu neraka. Delok wayang haram, bayar pajak haram, kan ngoten niku. Nah, itu akan terjadi di zaman akhir zaman. Ternyata masa kita ini sudah betul-betul terjadi, gitu, betul terjadi.
Sing gawe undang-undang ya sing melanggar undang-undang ya kuwi sing gawe undang-undang. Yang melanggar hukum adalah yang membuat hukum. Nah, ini dilebokno di dalam kitab ilmu oleh Imam Bukhari, dan ini penjelasan tentang bab fadlil ilmi, fadilahnya ilmu, ketahuan ilmu. Maka orang Badui bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat? Ya, terjadinya hari kiamat, katakan Nabi, fa idza dhuyi'atil amanatu fantadhiris sa'ah. Kalau amanah sudah hilang, maka tunggulah waktu hari kiamat. Ya. Segala sesuatu kalau bukan diserahkan kepada ahlinya, mesti rusak. Nah, orang Badui bertanya, qala kaifa idha'atuha. Nah, bagaimana hilangnya ya Rasulullah amanah itu? Ya. Qala, Nabi bersabda, idza wusidatil amru, ketika ya menyerahkan perkara ila ghairi ahlihi, kepada bukan ahlinya, fantadhiris sa'ata, maka tunggulah kehancurannya, tunggulah kiamatnya. Ini yang disyaratkan oleh Nabi. Maka oleh Imam Bukhari diletakkan hadis ini di bab ilmu. Kita ini dibodohi orang lain karena nggak punya ilmu. Kita wajib membangun mimpi kita sendiri dengan bekerja keras dan sebagainya. Bukan bekerja keras membangun mimpi orang lain dengan digaji 5 juta hanya membangun mimpi orang lain. Dan kita pertanyaan betul bab ilmu niki sebelum lanjut ke hadis berikutnya. Boten kula lanjutaken. Babu man rafa'a sautahu bil ilmi. Bab man, orang rafa'a, yang mengeraskan sautahu, suaranya bil ilmi, dalam ilmu. Haddatsana, telah menceritakan kepada kami siapa Abu Nu'mani Arimu binul Fadli, yaitu Abu Nu'man Arim bin Fadli. Qala, berkata, haddatsana, telah menceritakan kepada kami siapa Abu Awana, yaitu Abu Awana. An Abi Basrin, dari Abi Basrin. An Yusufa, dari Yusuf. An Yusufa bin Mahaka, dari Yusuf ibnu Mahak. An Abdillah bin Amrin, dari Abdillah bin Amrin. Qala, berkata, takhallafa, pernah tertinggal. Anna, dari kami. Siapa? An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam,
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fi safarotin, di dalam suatu perjalanan. Fi, di dalam, safarotin, suatu perjalanan. Safarnaha, perjalanan yang kami lakukan. Fa'adrokana, maka beliau mendapatkan kami atau menemukan kami waqad arhaqotna, waqad sampai, arhaqotna hampir habis waktu kami, as-sholatu sholat, sampai hampir habis waktu sholat kami, menurut terjemahan. Pakot sampai, arhaqotna hampir habis waktu kami, as-sholata sholat, sampai hampir habis waktu sholat kami. Wa nahnu, dan kami natawaddau, berwudu. Faja'alna, kami hanya namsahu, mengusap, ala arjulina, ala pada arjulina, kaki kami. Fanada, maka beliau berseru, beliau Nabi maksudnya. Fanada, maka Nabi berseru. Fanada, maka Nabi berseru, bi'a'la, bi'a'la dengan meninggikan atau mengeraskan, sautihi, suara beliau. Wailun lil aqabi minan nar, Nabi dengan suara keras mengucapkan wailun, celakalah, lil aqabi, bagi tumit-tumit yang tidak basah. Minan nari, masuk neraka. Marrotaini au salasan, jadi Nabi mengeraskan suaranya marrotaini, 2 kali, au salasan atau 3 kali.
Dengan seperti ini Nabi mengisyaratkan boleh meninggikan atau mengeraskan suara, karena satu, jaraknya agak jauh, dua, mungkin karena kerumunan dengan orang banyak, kalau tidak keras suaranya tidak dengar. Ini Nabi mengisyaratkan boleh kita mengeraskan suara, tetapi ojo bengok-bengok. Tapi bagaimana etikanya ketika kita memberitahu orang? Kalau kita memberitahu orang, jangan teriak-teriak dari jauh, didatangi orangnya, terus dibilangi di dekat telinganya. Sing sering ingat dodo diceluk nopo diparani? Diceluk darah tinggi. Nah, guys, saya itu punya mbah. Kalau saya manggil adik saya dari depan sana ke sini, saya panggil itu dengan suara agak keras, didatangi. Mosok gak iso mlaku nuahe adikmu diparani. Padahal wong iki tapi ndelok butune gak tahu banter-banter. Tapi sebenarnya yang diajarkan Nabi ketika memanggil memanggil orang ya suaranya harus pelan, didatangi baru dibilangi, jangan teriak-teriak. Apalagi mbak lagi mimpin acara, mbak diceluk, kalau boleh mbak. Tikan kiri kalau jenengan tidak pernah mengajarkan di rumah supaya tidak teriak. Diperbolehkan, tidak dilarang, tapi tidak di setiap kesempatan yang ngomong bengok. Berikutnya babu qaulil muhaddisi, bab ucapan, bab qauli ucapan al muhaddisi, ahli hadis. Ini sing ucapnya ahli hadis. Ucapan ahli hadis haddatsana au akhbarona au wa amba'ana. Haddatsana telah menceritakan kepada kami, atau au akhbarona atau telah mengkhabarkan kepada kami. Wa amba'ana atau telah memberitakan kepada kami. Qala lanal Humaydiyu, Faqala dan berkata lana kepada kami. Siapa al-Humaydiyu? Humaydi dibaca jadi Qomaydi. Kana inda Bani Uyainata, karena yaitu inda bagi ibni Uyainah, jadi bagi ibnu Uyainah. Apa bagi ibnu Uyainah? Yaitu kata-kata haddatsana wa akhbarona wa amba'ana. Haddatsana telah menceritakan kepada kami, kata-kata Humaydi. Terus ini dari Ibnu Uyainah. Wa akhbarona dan mengkhabarkan kepada kami. Wa amba'ana dan memberitakan kepada kami.
wasamitu dan aku mendengarkan, wahidan salah satu di antara mereka. Faqala Ibnu Mas'ud, faqala iku jenengan nulisaken nggih Fathah Nur. Faqala dan berkata, siapa Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud. Maka Ibnu Mas'ud kalau menyampaikan hadisnya Nabi dengan kata haddatsana, telah menceritakan kepada kami siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa as-shadiqul masduq. Wa huwa, beliau adalah as-shadiqul masduq, orang-orang yang paling benar di antara orang yang paling benar. Itu artinya kemudian dari yang lain, waqala syaqiqun, waqala dan berkata siapa? Syaqiqun, Syaqiq. An Abdillah, dari Abdillah, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam kalimatan. Orang-orang ahli hadis itu kalau menyampaikan seperti itu, akhirnya dari ini, terus sami'tu, aku mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimatan, mendengarkan Nabi kalimatan, satu kalimat. Faqala Hudzaifah, dan berkata Hudzaifah, haddatsana, telah menceritakan kepada kami siapa? Rasulullah SAW. Hadisaini, dua hadis. Faqala, dan berkata siapa? Abul Aliyati, yaitu Abu Aliyah. Ani bin Abbas, dari Ibnu Abbas, Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fima yarwi an rabbihi, fima yarwi, di dalam meriwayatkan. Fima, di dalam apa? Yarwi, yang diriwayatkan atau di dalam meriwayatkan, an rabbihi, dari Tuhannya. Faqala, dan berkata siapa? Anasun, Anas. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yarwihi, diriwayatkannya, diriwayatkan beliau, an rabbihi, dari Tuhannya, azza wa jalla, Tuhannya azza wa jalla. Faqala, dan berkata siapa? Abu Hurairah, Abu Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yarwihi, diriwayatkannya, an rabbikum, dari Tuhan kalian, azza wa jalla. Nah, ini kalau jelas nurian hadis ini.
Kalau jelas ketika ada satu permasalahan terus dengan menjelaskan, Gus, enten sing ngeten sinten Gus pokoke enten Gus. Kalau mboten enak Gus niku padha ulama Gus. Ngoten niku. Berarti para jenengan yang menyampaikan berita dengan cara begitu, itu kira-kira hadis itu disebutkan tidak menyebutkan perawinya salah satu periwayatnya dhaif napa mboten? Lemah mboten beritane? Lemah. Ati ngomong apa enek jenenge si A sing rasani sampean gak enak, kata sampean gak enak. Nah, ngoten niku berarti lebih baik tidak usah disampaikan. Makanya hadis niku yang mutawatir sambung menyambung kepada Nabi niku an niku hadasana nggih akhbarona ambana, tapi an sampai anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sahabat Umar itu sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Jadi jenengan kalau menyampaikan berita, si sumber beritanya ditutupi nopo dijelaskan. Kalau menjenengan menutupi sumber berita, berarti menyebabkan berita itu hoax alias hoax. Zaman sami kan hoax, macamnya hoax. Ketara kata sekolah Inggris jadi hoax. Akhirnya berita itu jadi berita bohong alias berita hoax. Maka kalau jenengan mau menyampaikan sesuatu, jenengan harus menjelaskannya sebagaimana yang diajarkan oleh ahli hadis. Tapi lek wong Jawa niku kan tata kramane kesama disebutna jenenge pemuda elek. Kan ngoten. Jadi pilih pundi supaya riwayate kuat, napa riwayate lemah. Lek lemah niku dhaif, berarti boten saged dijadikan dasar hukum. Lek kuat baru boleh dijadikan dasar hukum. Oh iki mutawatir sampai Nabi sambung menyambung gak putus aneh nggih. Ini diajarkan oleh Nabi. Maka para sahabat itu ketika menyampaikan segala sesuatu hadasana atau akhbarona amba'ana, itu dijelaskan di wau. Ketika hadasana telah menceritakan kepada kami, sapa sing nyeritakno? Seperti kula mengajarkan sesuatu jenengan. Kula kan mengijazahkan sesuatu kan diwaca. Tapi si maca sanes kula gitu. Maca kan MC ini. Dari ini gurunya beliau dari ini. Nah, supaya ilmu ini sambungnya kepada jenengan mutawatir sampai sumber yang terakhir yaitu Nabi, maka syaratnya harus dijelaskan seperti hadasana niku wow. Nah, versi Jawa terus di contohnya ngeten. Ketika saya mengijazahkan salaman kepada jenengan sambung kepada Nabi, cilik baru napa sing kula sampaikan jenengan Ali. Jadi boten layak dadi ahli hadis. Niki kalau juga ini bahasa Arab, sing sebelah niki ini bahasa Jawa, gitu. Ijazah al-musalsalu bil musaffahatil muammariyah. Ijazah sing musalsal sambung menyambung al-muammariyah kok jalur sing guru sampai kanjengan. Kan MC menyampaikan Ustaz Muhammad Widodo bin Sadiqin Bajuri bin Muhammad Bajuri bin Muhammad Soluhi bin Said Muhyiddin bin Raden Said Abdul Fattah berkata, aku berjabat tangan dengan guruku Syekh Profesor Ahmad Yasin. Berarti kula niku salaman kali Profesor Ahmad Yasin. Guru beliau berjabat tangan dengan gurunya. Guru beliau mengatakan, Profesor Ahmad Yasin berkata, man sofahani au sofahaman sofahani ila yaumil qiyamah dakhalal jannah. Barang siapa berjabat tangan denganku dan berjabat tangan orang yang pernah berjabat tangan denganku ila yaumil qiyamah masuk surga. Mungkin lek jenengan nang
putu nang anak, aku biyen oleh ijazah jabat tangan teko guruku jenenge Gus Wid dawuh nggih, sapa-sapa sing jabat tangan salaman karo aku, terus salaman karo wong salaman karo aku, ila yaumil kiamah mlebu swarga. Iku kan dasare hadis Kanjeng Nabi, karena riwayat itu turun temurun musalsal ya, mutawatir sampai ke panjenengan. Nah, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh ketika ngaji, ya, ngaji apa? Ya, ngaji tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain yang perlu sebutakan. Dulu saya belajar dari ini, beliau dan melalui jalur riwayat. Nah, guru saya mendapatkan ijazah dari Syekh Muhammad bin Isa dan dari pamannya Syekh Mahmud Al-Qutaim Ibni Adatul Fadani, dari gurunya lagi Syekh Sodikoh, dari gurunya lagi Syekh Abdul Wasih, dari gurunya lagi Syekh Abdul Karim, dari gurunya lagi Al-Alama Syekh Ahmad ya, bin Abdul Latif Al-Khotib Al-Minangkabawi, dari gurunya lagi Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani ya, dari Syekh Abdul Somad bin Abdul Rahman Al-Falibani, dari Syekh Akib bin Hasanuddin Al-Falibani Al-Madani, dari Syekh Thayyib bin Ja'far Al-Falibani, dari Syekh Ja'far bin Muhammad bin Badruddin Al-Falibani, dari Syekh Samsul Muhammad bin Al-Alai Al-Babili, dari Syekh Salim bin Muhammad As-Sanhuri, dari Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Alqami, dari Syekh Jalaluddin Al-Hafidh Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti, penulis kitab Jalalain, dan dari Al-Faqih Ahmad bin Muhammad Al-Makhali. Mergo penulis kitab Jalalain itu namanya sama-sama Jalal, maka dikatakan Jalalain, dua Jalal, tafsir Jalalain. Yang pertama namanya Syekh Jalaluddin Abdul Rahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Terus yang kedua Syekh Ahmad Syekh Jalaluddin Ahmad bin Muhammad Al-Makhali, podo-podo Jalali. Gurune nulis oleh 15 juz Al-Makhali, akhirnya meninggal, dilanjutkan oleh muridnya yang 16 juz sampai ke 30. Maka itu digabung dicetak dijenengan tafsir Jalalain, dua Jalal. Mergo sing siji gurune namanya Jalaluddin, muridnya juga Jalaluddin. Yang satu Jalaluddin Al-Makhali, yang satu Jalaluddin As-Suyuti. Kenapa itu tafsir Jalalain kok ditulis Jalalain, dua Jalal? Ya kudu ngerti toh. Kertas mboten jenengan ngaji tafsir Jalalain sing nulis wong loro, gurune nulis 15 juz, wafat, dilanjutkan muridnya sampai juz ke-30, sehingga dikumpulkan jadi dua Jalal. Maka dalam bahasa Arab Jalal loro berarti Jalalaini, berarti Jalalain. Oke. Jadi apa yang disampaikan oleh ahli hadis harus kita contoh, tidak boleh sumber berita ditutup-tutupi. Kalau sumber berita kita tutupi berarti penyebar fitnahnya adalah kita. Sinten sing nyandani jenengan? Pokoknya Gus, kula mboten tega ngomongi jenengan Gus. Biasa niki wis ngaji hadis dicontohkan kali Imam Bukhari sebagaimana ulama-ulama ahli hadis, supaya hadis itu tidak lemah posisinya atau dhaif atau mardud ditolak, maka sumbernya harus jelas. Sumbernya harus jelas. Dengan ngulangi putrane, ngulangi putrine, ngulangi putune, dengan jelas ngoten kaya ahli hadis. Makanya teng kitab-kitab ini mulai mboten disebutkan sanadnya, perawinya itu jelas sampai kanjeng Nabi. Nah, niku makanya hadisnya ditolak, mboten saged dijadikan dasar hukum. Nah, seperti ngaji Bukhari ini, walaupun
walaupun belum selempat selesai. Saya bacakan Bukhari ini, saya ngaji dari beberapa jalur. Guru-guru saya akhirnya sambung di atas itu dengan riwayatnya adalah dari Sayyid. Jadi ini Bukhari, kita ngaji hadis Bukhari, Sahih Bukhari. Makanya kalau orang ngaji kitab hadis Sahih Bukhari sanadnya lengkap, itu ada kitab hadis yang keliru tahu. Karena di dalam kitab itu ada sanad aslinya, perawinya itu mengucapkan seperti ini. Ada kalimat yang mirip hadis tapi bukan hadis. Karena kita ada ilmu, ya, ilmu tentang riwayat, ya, ilmu riwayat itu ada banyak ucapan-ucapan yang mirip hadis, tapi kalau dilihat dari redaksinya ternyata bukan hadis. Ya. Contoh yang termawar, sanadnya hadis Bukhari yang kita kaji hari ini, ya, kalau kita mengikuti dalil dari hadis ini seperti yang dicontohkan para sahabat. Saya belajar hadis dari guru-guru saya, guru-guru saya punya guru lagi, dari Sayyid Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Al-Kuitani Al-Jakartawi. Apa nih kira-kira? Jadi dikatakan Sayyid Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Kuitang itu Pasar Senen Jakarta, jadi stasiun Senen. Kuitang Al-Jakartawi Jakarta. Tapi ini kan zaman Londo. Dari Syekh Al-Khas Abdul Hamid Zakaria bin Abdul Jalil bin Umar As-Soini Al-Kuningani Al-Jakartawi. Iki enten Syekh itu omai Kuningan Jakarta. Tapi Kuningan hari ini tidak ada rumah penduduk, semua sudah jadi gedung. Ya, di Kuningan Jakarta. Terus dari Al-Imam Al-Kutub Sayyid Syekh bin Ahmad bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah bin Ali Bafaqih ahli hadis As-Surbawi As-Surabayai. Ini gurune teko Surabaya niki Syekh bin Ali Bafaqih. Dari gurunya lagi Sayyid Abdul Bar Al-Wanai Al-Misri Al-Makki. Abdul Bar, orang Mesir yang tinggal di Makkah. Sayyid Abdul Qadir bin Muhammad bin Ahmad Al-Andalusi, berarti Andalusia, Spanyol. Dari Al-Qadhi Zakaria bin Muhammad Al-Ansori, Syekhul Islam, Qadhi Zakaria bin Muhammad Al-Ansori, ini ulamanya Imam Syafi'i. Dari Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani ahli hadis, penulis sarahnya kitab hadis Sahih Bukhari, namanya Fathul Bari, kitab 14 jilid. Terus dari Syekh Al-Burhan Ibrahim bin Sotik Ad-Dimaski. Dimaski itu Damaskus di Syria ini gurunya. Dari Syekh Abdul Rahim bin Abdul Awal Al-Awali. Dari Syekh Muhammad bin Abdurrahman bin Syadzabahtal Al-Farhoni. Dari Syekh Yahya bin Amr bin Sahan Al-Qatlani. Dari Syekh Muhammad bin Yusuf Al-Farburi. Dari Imam Al-Bukhari, penulis hadis Sahih Bukhari. Ini jalur 13. Berarti ke saya, guru saya 14, ke saya 15, berarti dengan 16. Jaraknya Imam Bukhari dengan 16. Ini cara menyampaikannya seperti itu. Ini salah satu jalur, ada jalur lagi. Ada jalur lagi, guru saya punya jalur ke gurunya yang lain. Yang pertama dari Al-Allamah Syekh Abdul Mukhid bin Yakub Al-Fanji As-Sidoarjowi As-Surbawi Al-Makki. Napa niku? Jadi niki Syekh Abdul Mukhid bin Yakub Al-Fanji. Fanji niku Panji Sidoarjo.
Saniki nggih desane Panji mlebu teng Kabupaten Sidoarjo Asurbawi. Zaman Belanda maksudnya wilayah Surabaya. Al-Makki, tapi beliau jadi ulama tinggalnya di Makkah. Beliau dari Sayyid Ali bin Ali Al-Habsyi Al-Madani. Dari Ali bin Ali Al-Madani yang tinggalnya di Madinah. Terus dari Syekh Umar bin Soleh As-Samaroni Al-Makki. Dari Syekh Umar bin Soleh As-Samaroni, jenengan maca Burhanul Burhani kan enten As-Samaroni Ad-Dimawi. As-Samaroni niku basa Arab biyen, tiyang ulama-ulama niku napa to Syekh niki kok artine As-Samaroni iki kota nang tanah Jawa. As-Samaroni adalah Semarang. Kene tulisan As-Samaroni berarti basa Jawane Semarang. Ad-Dimawi niku artine Demak. Kalau tak waca tak balik nang kamus gak ketemu apa As-Samaroni Ad-Dimawi. Nurul Burhani ini kan enten napa jenenge sanadnya kan Ad-Dimawi As-Samaroni bla bla sampai Sayyid Abdurrahman Ad-Dibahi. Kemudian dari Syekh Abdul Somad bin Abdurrahman Al-Falibani, gurunya Syekh Abdul Somad bin Abdurrahman Palembang, tapi beliau berada di Mekah. Terus berikutnya lagi dari Syekh Al-Hafidz Zainuddin bin Badawi As-Sumbawi Al-Makki, dari Sumbawa yang ada di Mekah. Terus Syekh Abdul Karim As-Sambasi, Sambas Kalimantan Barat. Nonton kan jalurnya itu harus begitu yang namanya ilmu. Oleh kok dia aku tuku nang toko. Akhirnya semuanya dari Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari. Kita pun paham maksud yang diajarkan oleh ahli-ahli hadis, supaya kita tidak terlalu banyak mengurangi kata-kata dari si pembicara pertama. Kalau dikurangi, berita itu harus disampaikan apa adanya. Terus berita itu kalau diringkes menurut kesimpulannya penjenengan. Kalau menurut beritanya ini, data simpul ngomongannya Gusye itu ini. Kalau ngaten niku mboten aja, kok kudu diomongno apa eneke. Apa kata Nabi itu harus disampaikan apa adanya. Itu gene ilmu riwayat apa adanya. Kalau dipotong-potong menurut aku berarti riwayatnya mboten teko Kanjeng Nabi. Kula sing digawe pembicara pertama, menurut aku ini, berarti orang itu menyimpulkan pembicaraan saya sendiri menurut versinya. Gak usah disimpul apa yang disampaikan seperti ini. Nah, itu makanya lagi ada ilmu riwayat. Ini saja nih kalau mau Gusye sih dipelintir. Nah, ini nggak tahu kan sehingga hadis kan dia dan ini saja nih gak dawe Kanjeng Nabi, tapi Kanjeng Nabi sih dipelintir dawe. Ben seakan-akan seperti apa disampaikan Nabi. Contoh ketika kita ngaji Sahih Bukhari, di sini ada sanadnya Sahih Bukhari di Al-Jami'us Sahih li Imam Bukhari. Ini ada corak-corak yang disampaikan oleh Imam Bukhari berdasarkan bicaranya Imam Bukhari. Ulama-ulama setelahnya Imam Bukhari ngomongin, lah Imam Bukhari ciri ini ngomongin. Kula niki gak usah ketemu wonge pokoknya wong ngaji, iku mbah kaji burilah sing ngaji, iku buka kaji ngoten wis kuping kula saged memastikan nek suarane menapa. Niku berdasarkan ilmu riwayat. Riwayat suara ini kan perlu kecil, itu jeneng wong ngaji. Oh duduk mirip, tapi duduk. Kadang bojo kula ngomong, "Mosok sih duduk parano ora percaya."
diparani duduk. Gitu. Kalau hafal si A si B apa? Nah, maka nikulah namanya sanadnya sambung, tidak terputus. Tekok melakukan itu mireng masih kayak wong buta kan ya, gak bisa melihat tapi getaran-getaran melaku sek ngoten ben mireng. Kula sek itu bae wis teko dibuka iki. Nah, kita sanadnya nyambung karena mutawatir niku namine. Kula karena terbiasa mendengarkan gerakan panjenengan berjalan pun saya dengarkan. Oleh si A sek-sek ini, oleh si B sek-sek ini, oleh si nom-nom sek-seknya suaranya ini. Nanti pasti tulis terkini kitab sanad melakuni jamaah wajah sedikit. Nah, gitu ditulis. Ketika si A umur sekian tahun, cara berjalannya seperti ini ditulis. Bunyinya sek-seknya seperti ini, sandal tengahnya rada nyeret-nyeret sek-sek. Itu ditulis di sana gitu. Ketika sudah usia sekian sampai meninggal, itu cara berjalannya seperti ini. Kan nonton. Jadi andai kata dipalsukan oleh orang lain, ucapannya, gerakannya pun tidak bisa dipalsukan karena sanadnya tetap sambung, perawinya banyak. Okay. Dan nang YouTube ibu sampean wis mati, kok jono suaranya YouTube ngaji. Ono penggantine buka Cipotijah iki jenenge. Lho niku sing ngrungokno YouTube kula tahu, Mas, ibu sampean kan wis meninggal. Biasanya kan ibu ngaos ten YouTube niku mesti muni. Waduh. Akhir-akhir setelah ibu meninggal, yang kaget. Masa ibu sampean melok ngaji? Apa? Iku aku lagi bermono YouTube kan mesti ada waktu-waktu persis ibu. Tamu ini nang video naik sing waktu-waktu mirip ibu. Tapi gitu tuh ibu, oke. Dan itulah namanya sanad sing mutawatir. Oke. Ada pertanyaan betul? Gus, itu masalah dua. Oke, maksud sanad. Nek mau ini nanti saya akan mengaku tidak jelas. Oke. Nanti kalau nek mami sinten mau hadis saat itu nek kitab ini lajeng namung diterangkan hadis ini diriwayatkan dari A B. Nah, matematik itu ya nopo sih. Bedane. Oke, artinya itu benar nopo? Oke, ngeten. Niki kitab Sahih Bukhari. Ini Sahih Bukhari. Pun jelas 100% ini kitab hadis Sahih Bukhari. Niki nggih kitab hadis Sahih Bukhari. Pun kalau kayak ini. Niki cetakane model ngeten. Niki cetakan model kuno-kuno. Niki zaman jadul, zaman dulu. Nah. Terus niki zaman now, zaman sekarang. Oke. Lek sing ngaji jenengan, insyaallah dipalsu kalih wong sing ngaji jenengan tetap boten ngerti. Ya, tetap boten ngerti. Dengan arah pertanyaan. Nah, niki nggih Sahih Bukhari. Tapi ada tulisannya nggih Muqaddimah Fathul Bari. Syarah Sahih Bukhari sing menjelaskan Sahih Bukhari. Iki mau kita ngaji sak hadis ya. Niki enten kitab jenenge Asbabul Wurud. Apa Asbabul Wurud ini? Kalau Quran
Quran namanya asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkannya ayat. Lan niki asbabul wurud niku latar belakang sejarah timbulnya hadisnya Rasulullah. Sejarah Nabi wong dawuh kok ngono ku piye? Contohnya innamal a'malu binniyat mawon nggih. Jenengan kan wis kadung terkenal innamal a'malu binniyat mergo ten MI biyen wis panapalan hadis Arba'in Nawawi kabeh, gitu. Nah, alumni mriki wis kabeh wis hafal. Nah, niku kan ada sebab-sebab munculnya hadis namanya asbabul wurud. Nah, kira-kira ngaji hadis sing pripun sing Bukhari sing pripun sing temenan Bukhari niki ya. Ngeten. Kitab yang ini dicetak tahun 2000 kesini. Ini kitab yang ini. Kitab yang ini dicetak sebelum tahun 80. Nah, sebelum tahun 80, rata-rata sumber teksnya itu masih dari Imam Bukhari. Karena apa? Dulu ada peristiwa ketika Perang Dunia I, Dunia Kedua, di zaman Mbah Hasyim Asy'ari dan generasinya mondok di Arab, itu kan terjadi corosan ini kan terjadi demo besar-besaran penggulingan pemerintah Arab di zaman raja dulu. Jadilah Arab berubah jadi Suud, Bani Suud. Nah, akhirnya kitab dari ulama-ulama yang terdahulu banyak dibakar, sehingga tahu seperti itu generasinya Mbah Hasyim kesana itu kitab hadis, kitab tafsir semua dibawa pulang, wes buru-buru mulai, karena terjadi pemberontakan besar-besaran. Keluarga Suud itu ingin menggulingkan dzurriyyahnya Nabi yang jadi raja di saat itu. Betul salah jenenge Umar bin Sayyid Abdul Aziz, ya. Nah, disitulah akhirnya apa yang membedakan. Ini teks aslinya. Di sini kadang-kadang, ya, ini kadang-kadang banyak corak hadis yang tidak sama di sini. Ulama kita di Jawa, ya, ulama kita di Indonesia, maka kalau mau ngaji kitab putih kudu duwe rujukan kitab sing kuning. Nah, alhamdulillah saya kan beli kitab ini sebelum tahun 90, dicetakan sebelum tahun 80. Oke, ini kitabnya Jili. Sehingga inilah yang redaksinya ini masih persis dengan redaksinya Imam Bukhari. Saya kadang-kadang membaca ini sebelum saya kasihkan ke jenengan saya koreksi terus. Karena apa? Dawuhnya ulama dulu yang ketika saya ngaji, Leno Sundo ngomongin menjang, hujan, Leno ngomongin pantai utara cok, boleh awakmu ngaji, tuku kitab anyar-anyar kok birut, kok Lebanon, kok Dindi, kui kudu patokane rene. Karena apa? Kok ono redaksi sing kira-kira nyinggung kelompok tertentu karo sing terbina itu dihilangkan redaksinya. Contoh, kalau kalian jenengan kan ngaji kitab Ihya Ulumuddin. Kalau mari ini cetakan jenengan Ihya Ulumuddin cetakan tahun 2000 karena saya butuh tulisannya besar, paragrafnya lebar-lebar. Tapi setelah saya koreksi dengan kitab aslinya banyak redaksi yang berbeda. Kalau sebagai yang ngajar harus bertanggung jawab dengan kitab-kitab yang redaksinya berbeda. Ya. Nah, bagaimana? Nah, inilah ciri dan contohnya orang yang mengaji satu kitab saja, katakanlah Bukhari, kalau bersanadnya sambung benar kepada Kanjeng Nabi, di mana ada cetakan-cetakan yang lain itu keliru, dia bisa mengkoreksi. Ya. Contohnya kalau jenengan memang ngaji nih Quran itu diulangi tajwid, oh no ngaji suaranya nak tapi tajwidnya keliru kabeh kan jenengan ngertos, no? Nah itu sama dengan seperti itu. Bila mana kita menjumpai orang ngaji kitab Bukhari, podo Bukhari ini tidak menyampaikan sanadnya dan sebagainya, ya tidak apa-apa, tapi itu sebagai pengetahuan ilmu hadis.
Itu yang membedakan. Ngaji Quran nang sopoe silahkan sebagai pengetahuan jenengan ngaji Al-Quran. Tapi pada akhirnya jenengan harus mencari yang sanadnya sambung kepada Nabi. Sebagai contohnya ya kan. Kalau ngaji kali jenengan ya mawon sing kitab jenengan itu tulisannya ngeten. Jenengan kasih apa perbandingan yang dari kitab aslinya seperti ini, tulis seperti ini. Oke. Contoh niki enten kitab, ya di kitab guru kula riyen, niki adalah sanad-sanad hadis dari semua kitab. Kula lek ngomong enten cetanannya kula golek itu mriki iki enten rumusnya. Oleh Imam Bukhari ngomong ini, oleh Kali ngomong ini. Gitu. Contohnya ngeten, kalau kayak contoh nggih, Sahih Imam Bukhari. Bab kaifakana batil wahyi ila Rasulullah SAW. Bab bagaimana turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW. Qalu jalla itu inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wa nabiyina min ba'di. Imam Bukhari dulu menulis di awal kitab wahyu itu enek dawuh Gusti Allah sing dicuplek nang rumah. Dengan tinggali tegene kitab jenengan halaman pertama. Ini contohnya ya. Di kitab Batil Wahyi qala Syekhul Imam Al-Hafidz ya, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala amin. Niki lek kata-kata Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala amin berarti sing nulis boten Imam Bukhari. Jadi ini sing nulis generasi setelahnya Imam Bukhari ya. Tapi menulis ulang kitabnya Imam Bukhari. Nah, di kitab Imam Bukhari itu ada tulisannya ya wa qaulullah ya jalla dzikruhu inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di. Oh berarti ini bener hadis. Kitab ini berarti bener hadis laweno nggih. Lek penerbit niku pokoke ana wong setor terbitan nggih pokoke dicetak sesuai kali pesenane kan penulis e. Nah, iki contohnya niki. Qala hadatsana al-Humaydi. Awalannya ditulis qala hadatsana al-Humaydi. Qala hadatsana Sufyan, qala hadatsana Yahya bin Sa'id al-Ansari, qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim At-Taimiyun nggih. Nah, annahu sami'a Qamah bin Waqqas Al-Laisi. Oh, ini sampai nggih. Andai kata ada yang merubah redaksi niki ketok mriki. Niki diparingi guru ahli hadis, kalau mengaji hadis atau kamu beli kitab-kitab cetakan baru, kamu koreksi dulu sebelum ngaji kepada murid-murid. Lek kowe ngajimu kleru, berarti ya dosane kowe nanggung seumur hidup selama muridmu mendalile gawe dasar hadis sing kok ulama ternyata keliru. Nggih. Terus bagaimana ngaji? Boleh kalau jenengan mau ngaji sebagai pengetahuan dimanapun silahkan. Tapi kalau jenengan ngaji terus tidak ditunjukkan, oh ini sanadnya seperti ini, akhirnya sifat pengajiannya hanya sebagai pengetahuan, ya, bukan sebagai pengetahuan yang di dalamnya ada ad-dinu, jadi di dalamnya ada unsurnya ilmu agama. Misalnya fokus. Kalau semakin memiliki ngaji sama dudui boleh ngaji nongkrong-nongkrong piye. Tapi tetakok kan kalah nih. Tidak apa-apa. Ilmu itu didapat dari manapun silahkan. Kalau jenengan sudah tahu, berarti kalau jenengan ngaji ke siapapun bilang begini dulu seperti saya. Saya sudah ngaji ke jenengan itu khatam sudah ini. Saya minta ijazahnya. Contoh saya begini. Amalan dzikrul ghafilin mriki kan gak asing kan.
Kediri Kabupaten dan sekitarnya. Kula niku satu ketika karena wis sering bergaul kumpul mriko-mriko bareng, namanya Gus Anggi, putranya Mbah Yai Ahmad Siddiq Jember yang dulu pernah jadi ketua NU Jawa Timur di tahun 80 ke 90. Gus, kula mengenal Dzikrul Ghafilin itu dari saya semenjak mondok ditambah beras, ya ini sudah mengenal itu. Dan ketika itu bapaknya panjenengan kan jadi ketua NU. Nah, saya sudah kemana-mana, setiap jamaah saya tanya, mana kamu diijazai siapa? Ternyata kan kayaknya sih malah ijazah. Lah kula sakniki sowan panjenengan, saya mau minta ijazahnya Dzikrul Ghafilin. Ketika saya nanti ditanya malaikat, gue oleh dikira model ini ngarang dewe apa karangane Mbah Wali, apa karangane sapa lah, itu ada yang bertanggung jawab. Ternyata beliau mengatakan gini, wala wit aku meh 30 tahun mimpin Dzikrul Ghafilin, mau awak mutok sejaluk ijazah liyane kan jaluk. Dan liyane kan pun ora bunte kali sampeyan, ku bunte kan ki Madura. Pun ora bunte kali sampeyan, ki mlebu swarga ki alhamdulillah, pun neraka ki masalah. Nah, akhirnya dipun diparingi ijazah, dijelaskan bahwa amalan Dzikrul Ghafilin itu dari Mbah Yai Siddiq, dari Gusmi, dari Mbah Yai Hamid Pasuruan, dari ini terus ditasihkan begini, prosesnya begini, sampailah ditulis kitab Dzikrul Ghafilin. Zikire wong-wong galau, makanya Dzikrul Ghafilin. Iki dasare teko kene iki wiritan iki kitabe iki ngoten. Barulah saya amalkan yang seperti itu. Nah, awakmu kalau dikiran kayak gini nanti, kadang kan jenengan dikiran dan gini sentono gedok kan lo termikir jenengan. Bener lah dikiran kok kagel man, kalau langsung medal mawon langsung lah. Kopi biasanya sih kan rawuh ngarsane panjenengan di kalau pesene kuwi kopi ini wis aku sing bayar. Ini ku. Nah, jadi hampir sekian tahun saya di Kediri. Kalau langsung ke ijazah baru pulau bersama teman, jalur ijazah. Nah, ini ada ijazahnya, syaratnya sambungan di Nabi. Ya saya mau wiritan. Karena apa? Ini dicontohnya oleh ahli hadis. Terus jenengan punya wiritan di wirid bendino, terus sanad sing terakhir unine Jeffrey Hemper. Napa tadi? Oke. Benten niku sanad sing terakhire unine Jeffrey Hemper. Niku kita pengen. Kalau ngeten, wah bener omongnya mbahku. Kowe wiritan model piye sing penting sanate sambung Kanjeng Nabi, ora sambung nang Jeffrey Hemper. Zaman semonten mikir Jeffrey Hemper ku sapa. Ternyata kalau mau kitab tipis enten tulisannya Jeffrey Hemper. Kalau golek teng kamus, oh iki Jeffrey Hemper. Jeffrey Hemper itu ternyata kepala intelijen kerajaan Inggris di zaman Perang Dunia Kedua. Beliaulah yang termasuk orang yang berjasa menggulingkan pemerintahan Arab jadi Saudi. Dia juga hafal Quran, hafal ini, hafal itu, seperti zaman Belanda. Di Jawa, di Indonesia namanya Senuk Hulkronya. Terus menulis corak Islam yang diamalkan orang. Ternyata ada Islam yang sanadnya sambungnya nggak ke Nabi tapi ke Jeffrey Hemper. Oke, ini pada Quran nonton. Terus hadisnya pripun? Belum hadisnya ya Bukhari ya Muslim, Qurannya ya Quran itu. Bahkan mereka kalau ngomong, kembalilah kita kepada Quran, kembali kepada hadis. Nah, makanya betul apa saya ini. Lek ngaji itu pripun golek sangat terakhir mandeke nang sapa? Lek mandek nang Jeffrey Hemper ya wis gak ngaji. Nggih. Jadi enten memang satu ajaran yang sangatnya saat terakhir ini buatan Kanjeng Nabi tapi Jeffrey Hemper. Lah Jeffrey Hemper ini wong Yahudi. Anten wong Yahudi. Karena ini pertanyaan tentang hadis.
Iki nek kita. Iki sing nulis ulama, napa jenenge ulama Indonesia. Okay. Nah, makanya nek jenengan niku wong Islam, Ahlussunnah wal Jamaah Syafi'i, okay, makanya ulama-ulama contohnya mawon nggih NU, wis NU ae. NU niku mesti mengedepankan gurune iki sapa biyen, gurune sapa, ngoten nggih. Karena di sini memang dijumpai sanad yang terakhir adalah kepada Jeffrey Hamper. Amalannya persis, pikir wiridnya persis, hadisnya itu persis. Gitu. Tapi ternyata hadis itu sanadnya, corak ibadahnya boten persis Nabi, walaupun ini digawe kitab. Tapi rata-rata kitabnya pun ngeten iki. Nah, terus bagaimana Gus? Kitab Sahih Bukhari. Teni sore ini kan yang jenis takhrij, ya, tahqiq, tiang yang meneliti, ya, peneliti sang peneliti hadis, Profesor Doktor Syekh siapa? Kulo lek wonge mboten Ahlussunnah wal Jamaah kaya apa dhewe, iki mboten kula gawe, nggih. Karena nanti takutnya balik lagi ke yang namanya Jeffrey Hamper. Okay. Kalau jelasnya Jeffrey Hamper, tapi buatan lagi siaran langsung. Okay. Nah, apa pentingnya pengetahuan sanad? Seperti yang ditanyakan Abah Zaini, kita penting ngaji bersanad supaya kita tahu sanad terakhir. Jenengan zikir wirid la ilaha illallah pun umum orang Islam mesti ngerti zikir la ilaha illallah. Bahkan pujian masjid-masjid di mushola la ilaha illallah miftahul jannah la ilaha illallah. Tetapi kalau yang mengajarkan jenengan itu bukan ulama yang sanadnya sambung ke Nabi, la ilaha illallah yang rene gunane di yaumil akhirat. Paham ya? Jadi niku yang membedakan. Maka tanggung jawab ngaji. Nah, kalau kita lagi menyiapkan materi ngaji Ramadan. Ramadan sudah disiapkan. Iya oleh aku ngaji, persiapanku jauh-jauh hari. Karena ngajiku ngaji kitab agama, duduk ngaji kitab umum. Lah kitab umum nek kelirune keplesete gampang. Waduh ku iki salah cetak, salah ketik. Lah kitab agama mosok Allah taala salah dawuh Gusti Allah kan mboten to. Napa malih wis mlebu YouTube. Siap dibully wong nek kate salah. Makanya persiapannya jauh-jauh hari. Rencana Ramadan kan tafsir Yasin, pun daftar kabeh. Nah, buat daftar pelaku kitab ya, kitabnya murah. Nah, kitab tafsir pun yang mau saya pakai ngaji besok Ramadan, kalau keliling di beberapa toko kitab, ya, termasuk pesantren Lirboyo, Tebuireng sampai tambah beras, Kertosono dan sebagainya, saya kumpulkan. Mana redaksi ini kira-kira podo enggak karo kitabku zaman ngaji tahun 80 sekian ke sini. Lalah kula tumbas kitab ten Lirboyo. Wis kula waca niku. Redaksi ini lho kok isine ngene. Pun kula coret-coret terus kula ngene. Wis ae nang bali nang di mana kok selak kitab iku kok dedarno didolake. Nah, karena di dalamnya redaksinya banyak yang salah. Mas, ini kitab sampean tak baleno, saya kembalikan. Dalamnya masuk tafsir Yasin kayaknya Quratul Uyune barang. Oke.
kitab bab nikah itu ini. Jadi kok ada yang gini, kok ini ada ininya. Ya kalau kembalikan, gimana terus Pak dengan koreksi Pak. Istri cetak kabeh, mungkin Pak pun kadang ke persiapan Ramadan. Coba, ya. Kalau teliti saya sadurunge ngaji, kadung kalau gandakan kangge jenengan, sudah sebab pas tengah-tengah ngaji keliru. Kita sih dikeliru aja. Bisa ngaji loh, itu si peserta ngaji. Masa gak dicek bisa ngaji salah, bisa ngaji bukan? Nah, ternyata seperti itu. Kesalahannya di mana? Kesalahannya karena yang ngetik kitab itu bukan orang alim. Ya si ngetik kitab kan di area-area kadang-kadang di copy paste. Pas yang di copy ini salah gak teliti. Paste terjadi jerone tafsir Yasin. Kalau saya dulu ngaji contohnya seperti tafsir Yasin tidak dijelaskan detail oleh guru saya, kesalahan-kesalahan redaksi dicetakan itu pasti saya nggak tahu. Itu saya bongkar kitab tahun dulu, saya ngaji, oh ini cetakan Toha Putra, ini Al-Hidayah Surabaya, ini ya. Saya kumpulkan lagi, saya cross check. Akhirnya saya ketik ulang yang salah-salah untuk membenahi cetakan-cetakan yang salah. Kenapa? Yaitu fungsinya kalau kita ngajinya bersama. Tapi jenengan saat ini kan namun tak cerita di sana teh guru belajar ilmu sana. Jadi ini fungsinya Pak. Antara jenengan ngaji di sana dengan di sini. Tapi jenengan tidak boleh membandingkan wah ngaji Guswit ini ngaji Nukono ini. Di sana seraplah ilmunya, di sini carilah sanatnya. Kalau jenengan itu bapak sinten, bayi sinten kan kudu roh apa yang nonton. Aduh ngapunten Gus boten ngertos kula ya. Dadi nurtek kok ngene watu. Kaya kontone nanti soleh. Nggih. Ini kan nomor jam kawan. Kita itu nonton nggih. Betul harus dibuat ketimbangan. Itu langsung begini. Pertama bab ilmu ini jauh berjalan dengan ada memiliki Ya fa'in ta'uladin amanu. Ya ini yang kita berjalan. Karena ta'ala berfirman, niscaya meninggikan Allah orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu. Orang-orang yang diberi ilmu begini. Atasnya begini. Nah, yang diberi ilmu ini berarti yang bagian itu jauhkan berarti tolak ilmu ini paling betul itu merasa hadis yang jadi. Tolak ilmu paling betul anak muslimin dan muslimat. Berarti kita tidak hanya diberi tapi kita harus mencari kesimpulannya. Nah, rajin lebih baik aku mau oleh ilmu, gak oleh ilmu. Gak ada ilmu orang kiranya kelompok. Jadi niku dijelaskan Nabi tolabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wa muslimatin. Golek ilmu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Utrubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Golek ilmu sejak di ayunan ibu sampai dimasukkan ke liang lahat. Terus Nabi menjelaskan lagi, utlubul ilma walau bisin. Golek ilmu senajan lunga nang negeri Cina. Cara ilmu sampai ke negeri Cina. Napa sing didhawuhna kanjeng Nabi bener tadi kabeh pusate ten Cina. Nah, orang yang mencari ilmu dan diberi ilmu itu berbeda. Dan itu kan diberi ilmu oleh Allah. Jenengan ngaji hadis, contohnya ada hadis. Oh, nang kono ngaji hadis sebagai pengetahuan hadis Nabi. Nang kono ngaji hadis saksanate Kanjeng Nabi. Berarti ini yang diberi ilmu. Kalau di sana mencari ilmu. Jenengan ngaji Quran silahkan di mana-mana ngaji Iqra. Tapi setelah ngaji Quran selesai, carilah guru yang mumpuni, memiliki sanad qiraah sab'ah. Sanadnya qiraah sab'ah. Jenengan membaca ini, oh ini sanad saya dari guru saya ini, oh ini dari guru saya.
Inilah orang yang diberi ilmu. Kalau mau keliling tepung gelang Gus buatan kepanggil, oh berarti sama tidak diberi ilmu oleh Allah, tapi hanya mendapatkan ilmu. Jadi cuma belajar, tidak diberi ilmu oleh Allah. Nanti kayak gitu. Nah, dan ini kita akhiri. Monggo kita mulai itu pas jam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala Rasul ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultani. Allahumma aftah lana abwabal ilmi wal khair. Allahumma aftah lana abwabal ilmi wal ma'rifah bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma hdina thoriqal mustaqim, thoriqal minallahi rabbil alamin. Allahumma hdina thoriqal mustaqim, thoriqal jibril matin. Allahumma hdina thoriqal mustaqim, thoriqal anbiya'i wal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitan. Akhirul kalam ihdina shiratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.